tapi Bunda Maria tidak ada di sana. Mari kita baca ayatnya. Wahyu pasal 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Yang dilihat oleh Yohanes Pewahyu adalah tabut perjanjian, the real tabut perjanjian, the Ark of the Covenant, dan bukan Maria, karena Alkitab tidak mengajarkan Maria itu ada di surga. Save dulu. Oke, gue jelasin singkat ya. Intinya, bapak yang tadi itu, dia bilang kalau Maria itu bukan tabut perjanjian. Karena ya Yohanes, penulis kitab Wahyu, itu melihat tabut perjanjian. Dan itu bukan Bunda Maria. Masalahnya, bapak ini kagak ngerti. Kalau kitab Wahyu itu, ya, itu dulu itu kagak ada bab-babnya. Jadi kalau baca Wahyu 11 ayat 19 harus bacanya seperti ini. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan, dan seterusnya. Tampaklah seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Yang lagi mengandung, dan nantinya itu tertulis kalau dia melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu siapa? Yesus kan? Jadi perempuan yang mengandung Yesus itu siapa? Bunda Maria kan? Perhatikan ya detailnya ya, sederhana aja kok ya. Bait suci terbuka, oke? Terlihatlah tabut perjanjian, lalu ada kilat dan guntur ya. Maka tampaklah seorang perempuan. Bacanya itu jangan dipisahkan. Ingat dulu originalnya. Kitab Wahyu itu kagak ada babnya, bab 11, bab 12 kagak ada. Nyambung semuanya. Ngerti? FYI ya, yang bikin bab itu ya, bab 11, bab 12 dan seterusnya, itu pun seorang uskup agung Katolik. Dan jangan lupa, kitab suci itu dikanonkan oleh gereja Katolik. Jadi kalau mau memahami kitab suci, tanya sama gereja yang mengkanonkan. Jangan asal tafsir. Kenapa sih Bunda Maria diberi gelar Ratu Surgawi? Sebelum kita bahas, gue mau nanya dulu nih. Menurut lo, Ratu itu siapanya raja? Gue cukup yakin, hampir semuanya atau bahkan semuanya menjawab Ratu itu adalah istrinya raja. Setuju ya? Akan tetapi, dalam konteks Yahudi kuno, Ratu itu bukan istrinya raja. Ratu itu adalah ibunya raja. Mana buktinya? Tunjukkan ayatnya. Oke, gue tunjukin ya. 1 Raja-Raja bab 1 ayat 16. Pause dulu videonya, buka dulu Alkitab lu. Di situ dibilang Batseba berlutut dan menyembah raja. Oke? Perhatikan ya, ini Raja Daud masih hidup nih. Jadi Batseba yang menyembah kepada Raja Daud. Nah, berikutnya Raja Daud sudah meninggal, lalu Salomo yang jadi raja. Nah, sekarang buka 1 Raja-Raja bab 2 ayat 19. Pause lagi. Nah, di situ dibilang ketika Batseba masuk, Raja Salomo langsung tunduk dan hormat kepada sang ibu. Bahkan Raja Salomo meminta pelayannya untuk membawakan sang ibu itu yang namanya kursi tahta. Hah? Kursi tahta? Di Alkitab ditulisnya kursi doang kok. Ya, itu terjemahan Indonesia. Kalau mau fair, kita lihat terjemahan bahasa Yunaninya. Bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya itu tertulis yang namanya kise, K-I-S-S-E, yang artinya tahta atau garis miring kursi. Gak percaya? Google aja. Lalu Ratu Batseba duduk di sebelah kanan Raja Salomo. Nah, dari situ aja kelihatan bahwasanya yang namanya ratu itu adalah ibunya daripada raja. Dan ratu itu memiliki jabatan, ya, jabatan penting di dalam kerajaan. Nah, sekarang buka Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Pause dulu. Di situ dikatakan Yusuf adalah keturunan Daud dan Yesus akan dikaruniakan tahta kerajaan Daud. Benar ya? Artinya apa? Ya artinya Yesus adalah raja. Nah, yang ini pasti no debat ya, semuanya setuju. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus adalah raja, siapa ratunya? Satu lagi ciri-ciri ratu, punya mahkota. Lihat Yeremia 13 ayat 18. Yang punya mahkota siapa? Raja dan ibu suri. Jadi para rasul dan orang Yahudi yang percaya Yesus adalah raja itu akan langsung mengenali bundanya sebagai Ratu Surgawi. Siapa bunda Yesus? Bunda Maria. Bunda Maria udah tunangan, tapi kok kau selibat? Emang ada yang begituan? Ada dong. Ternyata di kitab suci orang Yahudi itu ada satu chapter, ada satu bab yang khusus membahas tentang itu, yaitu kitab Bilangan bab 30.
Silakan dibaca sendiri ya. Kita langsung lihat ayat 13 ya. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Coba kita perhatikan ya. Yang pertama, hukum ini ya, itu berhubungan dengan nazar atau janji wanita ya, terutama dalam hal merendahkan diri mereka. Atau mungkin lebih tepatnya ya, bukan merendahkan diri tapi menyangkal diri. Ekspresi bahasa Ibrani yang digunakan itu adalah anoth napes. Meskipun istilah Ibrani ini itu biasanya diterjemahkan dalam hal berpuasa seperti yang diterjemahkan dalam kitab suci bahasa Indonesia kita, tapi istilah ini itu juga digunakan untuk mengatakan bahwasannya berpantang dari yang namanya hubungan suami istri. Contohnya itu ada di Imamat 16 ayat 29. Ahli kitab Yahudi ya itu juga mengatakan bahwasanya menyangkal diri di situ ya itu juga termasuk dalam tidak melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, keterikatan dari nazar atau janji perempuan itu sangat tergantung pada ayahnya atau suaminya. Ayat 4 ya. Dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Ayat 14. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakan berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Poin nomor 3. Ketika ayah dan atau suaminya mendengar janji atau nazar itu dan mereka diam aja, artinya mereka menerima nazar itu. Oke? Maka nazar dan janji itu akan terikat secara terus-menerus atau abadi. Yang terakhir, yang gak kalah penting, pada tulisan-tulisan Yahudi kuno itu juga ditemukan ada wanita-wanita yang memang bernazar atau berjanji untuk tidak melakukan yang namanya hubungan suami istri. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah Maria, seorang gadis muda Yahudi, itu bernazar atau berjanji untuk menyangkal dirinya. Dan Yusuf ya, sebagai suami legalnya, itu mendengar nazar itu dan tidak berkata apa-apa. Artinya, nazar itu terus berlaku. Dan Maria, sesuai dengan perintah di Torah, harus mematuhi aturan itu. Bahkan kitab suci sendiri itu memberikan bukti yang solid bahwasanya Yusuf dan Maria itu mempraktekkan yang namanya pantang berhubungan suami istri dalam pernikahan. Ayat 15. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Lah, itu katanya bisa dibatalkan. Benar, tapi dosa istrinya itu menjadi dosa si suami. Tapi jangan lupa juga, Matius 1 ayat 19 itu mengatakan bahwasanya Yusuf adalah orang benar. Pertanyaan lanjutannya, ya, kenapa Santo Yusuf diam aja dan menerima nazar daripada Maria? Gak ada tertulis di kitab suci dan kita hanya bisa berspekulasi. Tapi kemungkinan besar ya, Santo Yusuf itu sudah sedikit menyadari bahwasanya Maria adalah tabut perjanjian yang baru. Karena kuasa yang maha tinggi itu menaungi Maria. Lukas 1 ayat 35. Sekarang bayangin, tabut perjanjian lama yang begitu suci, saking sucinya seorang Lewi itu gak berani nyentuh. Karena kalau nyentuh bisa meninggoy. Maka seberapa sucikah tabut perjanjian baru itu? Seberapa suci tubuh Maria yang di dalamnya itu ada Allah sendiri. Kira-kira Santo Yusuf berani nyentuh Maria? Bunda Maria Perawan Abadi, doakanlah kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salah satu doa favoritnya orang Katolik ini mungkin adalah doa yang paling alkitabiah loh. Yuk kita cek. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sama kan? Kalau versi bahasa Indonesia itu cuma mirip, tapi kalau yang versi bahasa Inggris itu kayak plek-plek jiplak-plek gitu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Sama lagi kan? Sama juga yang versi bahasa Inggris itu lebih 100% mirip. Santa Maria Bunda Allah, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dan yang terakhir, bagian terakhirnya, kita minta sama Bunda Maria agar mendoakan kita sekarang dan waktu kita mati. Nah, jadi dari doa Salam Maria aja kelihatan bahwasanya orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria.
Masa sih kalau kita menyembah Maria tapi kata-katanya doakanlah kami? Berarti kalau kita minta doa itu apakah artinya kita menyembah? Kan nggak nyambung, ya nggak? Kalau iya, berarti kalau kita minta doa sama teman kita berarti kita nyembah teman kita dong. Semoga bermanfaat ya. Tuhan memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.